Pertama tentang sutra. Pertama apa itu sutra? Itu dulu. Ya. Ada sutra, ada satir, ada hijab, itu berbeda. Ya. Dua-duanya sama, berbentuk penanda dan penghalang. Kalau disebutkan hijab, itu artinya penghalang yang tidak nampak, yang tidak menampakkan sisi di belakangnya. Misal, di papan tulis, bisa kelihatan nggak yang di belakangnya? Tidak. Maka ini disebut hijab. Hijab. Jadi satu pembatas yang tidak memberikan penampakan yang di belakangnya, itu disebut dengan hijab. Oke, pelan-pelan, karena itu perempuan menggunakan hijab. Hati-hati. Ya, jadi hijab itu bukan cuma penutup, tapi ketika ditutup, yang ditutupnya itu tidak nampak, baik lekukannya dan sebagainya. Termasuk kalau ada pemisah misalnya antara laki-laki dengan perempuan di masjid, itu hijab. Di ketika Anda menunaikan ibadah, saya lihat ke belakang itu gak nampak, ya, tidak nampak, tidak kelihatan. Kecuali nanti dalam hal-hal yang tertentunya, bisa sedang ta'lim dan sebagainya. Yang kedua, satir. Satir. Satir itu penutup, tapi masih nampak di belakangnya secara remang. Secara remang. Jadi ada remang-remangnya, ya. Tutup misalnya jendela tapi masih ada nampak di belakang, ya, dengan gorden, ya. Itu satir namanya. Kalau kita turunkan itu ke bawah sehingga menjadi tanda untuk sesuatu, maka berubah namanya menjadi sutra. Tanda untuk sesuatu berubah namanya menjadi sutra. Nah, Nabi SAW ketika beliau hendak salat, itu dua hal yang dilakukan. Satu, kalau salatnya dibentuk dalam saf, sufuf, Abu Daud nomor hadis 666, maka beliau akan membuat garis. Di garis kalau belum ada garis, ya, untuk meluruskan barisan. Lalu kemudian membuat tanda di depannya. Tanda. Ya. Ini yang disebut dengan sutra. Bahasa hadisnya, mari kita lihat bagaimana cara membacanya. Kalau kita lihat redaksi hadis tentang sutra ini, yaitu satu tanda yang diketahui sebagai batas, ya, ketika seseorang akan salat atau saat salat, sehingga tidak dilewati oleh orang lain. Tanda ini dalam bahasa hadisnya berbentuk satu benda yang memiliki tinggi, ya, dan punya kelebaran tertentu. Ya. Kalau kita lihat di konversi ke tinggi sekarang lah, kurang lebih barangkali sampai 20 sampai 30 cm. Ya, tanda. Pelan-pelan. Disimpan di depan, ini garis, ya, ini simpan di sini, ya. Lihat fokusnya, fokus ke sini, awas jangan keliru. Saat disimpan benda yang di depan ini sebagai penanda, ini ukuran menyimpannya itu ukuran sujud, ya. Jadi jangan berlebihan ketika menyimpan sutra, ya, nyimpan sutra. Saya belum bicara pada sajadah atau karpet di masjid, ya, belum bicara ke sana. Anda mau sholat nyimpan sutra misalnya, diukur kira-kira sujudnya sebatas apa, ya. Jangan sampai misalnya sujudnya cuma segini tapi Anda simpan sutra agak jauh, itu merepotkan orang. Ya, jelas sampai sini? Pelan-pelan. Sekarang teruskan. Kalau sutra sudah dipasang, maka kata Nabi, jangan lewat di sela-sela orang sholat antara sholat dengan sutra ini. Ya. Lebih baik dia menunggu selama 40. Ya, 40 itu tidak disebutkan apakah 40 tahun, 40 bulan dan sebagainya. Lewat di depannya ini. Tapi kalau dalam sholat berjamaah, sutra orang yang sholat berjamaah itu ada pada imamnya, bukan pada makmum. Ya. Jadi kalau di sini ada makmum, di sini imam, di sini kemudian ada sutra. Kalau ada persoalan pada makmum misalnya yang membatalkan sholatnya, dia bisa keluar lewat sini, nggak ada masalah. Ya. Atau dia keluar melewati ini, tidak ada masalah. Ya. Dan kalau Anda batal dalam sholat berjamaah, segera keluar, wudu, kembalikan dan bergabung lagi dengan jamaah. Ya. Jangan merasa malu dalam ibadah. Nantilah setelah selesai nggak enak, takut ganggu orang. Tidak, itu setan yang sedang ganggu. Ya. Keluar aja. Ya. Anda tidak tahu kapan Anda meninggal dunia. Ya, daripada meninggal dalam keadaan batal, segera berwudu kemudian balik lagi. Ya. Tapi kalau Anda lewat di sini tidak ada masalah, lewat di sini yang tidak boleh. Ya, pasanglah sutra ini. Nah, dalam ilmu hadis ada bahasa-bahasa hadis yang harus dibaca. Apakah itu bacaannya tekstual atau kontekstual? Ya, hakikah awil majaz. Karena 85% bahasa hadis ternyata itu menggunakan bahasa kiasan. Yang menafsirkan dengan tekstual, zahirul hadis, maka ditafsirkan mesti ada benda yang sama terlihat di hadisnya, yaitu ada benda dengan ketentuan tertentu, ada tingginya yang disimpan sehingga nampak menjadi sutra. Maka ada yang membuat dalam bentuk kayu, ya, ada yang membuat dalam bentuk benda lain dengan ketinggian yang diukur-ukur, ada yang 20 cm, ada yang 15 cm, ada yang 30 cm, disimpan di depan saat dia salat. Ya. Ada yang menafsirkan secara kontekstual. Maksudnya ketika dibuat benda itu sebagai penanda yang dipahami sebagai batas bahwa tidak boleh sholat di antara itu. Jadi kalau ada benda-benda lain yang sudah dipahami sebagai batasnya, maka cukup diketahui itu batasnya, kecuali kalau dengan benda itu ada orang yang belum sadar dengan batasan itu, maka dikuatkan kembali dengan menyimpan benda berwujud ketinggian tadi.
Nah, jadi kalau misalnya pada pemahaman yang kedua, sementara ulama berpendapat kalau sudah ada disusun saf dengan batasnya, semacam garis ya, atau semacam sajadah yang terlihat, kalaupun tidak disimpan sutrah dalam bentuk benda yang ada ketinggian, tapi dipahami itu sebagai batas, itu sudah sah. Sudah sah ya. Kecuali kalau dikhawatirkan ada orang menganggap itu sebagai hal yang biasa lantas bolak-balik mengganggu, maka silahkan simpan dengan benda yang punya ketinggian yang bisa diamati dan dipahami sebagai pembatas. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak misalnya nyimpan benda tertentu ketika dia sholat, tapi dia memiliki sajadah, maka pahami batas ujung sajadah itu itulah batas sutrahnya. Ya. Jadi Anda nggak usah misalnya nyimpan dulu benda di depannya, itu bisa mengganggu. Dan begitu dia sujud misalnya tas bapak sementara disimpan di situ, ya simpan dulu, kemudian disimpan, orang bisa bingung saat sholat tuh, karena belum tahu hukum barangkali. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada orang bolak-balik belum tahu bahwa dengan itu dilarang dan bisa mengganggu orang sholat, itu boleh Anda simpan satu benda seperti saya lihat di depan tadi itu, ya setelah disimpan dan memberikan batas bahwa jangan sholat di antara ini. Ya. Termasuk kalau ada orang mau sholat sunnah atau sholat, kemudian dia menyimpan benda di depannya, itu pahami maksudnya sedang bikin sutrah. Ya. Bukan tidak ada tempat nyimpan. Ya. Begitu disimpan di depan, nyimpan tas sembarangan aja, kembali juga kehilangan di bawah kan, di depan itu bukan, itu yang dinyimpan sutrah maksudnya. Ya. Di antaranya. Jelas bagian pertama. Yang kedua, la dalam bahasa Arab itu punya 3 fungsi. Satu, la nafyi. Nafyi. Kedua, la nahyi. Ketiga, la naqsi. Nafyi artinya sesuatu yang menafikan. Menafikan. Melarang sih tidak secara langsung, cuma dinafikan. Nah, biasanya rumusnya la nafyi itu setelah la, kalimat setelahnya harokatnya u. Misal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menafikan, tidak mungkin memberikan beban kepada seseorang kecuali dia sanggup memikulnya. Jelas sampai sini? Kalau ada kalimat nahyi larangan, la-nya bersambung dengan kalimat ujungnya mati. Misal la taf'al, la taskut, la tasrik, ujungnya sukun, mati. Anda sedang ribut, saya bilang la tatakallam. La tatakallam artinya jangan, artikan jangan. Jangan bicara. Tapi kalau saya katakan la tatakallamu, tidak ada pembicaraan. Saya larang dengan tegas sih tidak, ya, cuma bahasanya lembut, ya, menafikan segala pembicaraan. Tapi kalau ada kalimat akhirnya harakatnya fathah. Seperti hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu menunjuk pada 2 hal. Bisa maknanya nafyi, bisa maknanya naqsi. Nafyi atau naqsi. Naqsi artinya kurang, tidak sempurna. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, diartikan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di situ kalau berarti naqsi artinya orang salat berjamaah jadi makmum, ada kesempatan baca Al-Fatihah dia nggak baca. Ya. Salatnya tetap sah, cuma kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Dia punya kesempatan baca Al-Fatihah, dia nggak baca. Karena ada hadis lain, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Tapi Al-Fatihah ini begitu luar biasa, kalau ditinggalkan, walaupun dia bisa baca, dia tinggalkan itu, maka tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna. Tapi kalau dia sedang sholat sendirian, kemudian tidak membaca Al-Fatihah, langsung kepada surah tertentu, maka la di situ berfungsi sebagai nafi, menafikan, tidak dianggap sholatnya, ya, batal, tidak sah. Nah, kalimat sutrah bisa dipahami dengan itu. Di la sutrata, tidak sempurna sholat seseorang yang tidak memiliki sutrah. Ketidaksempurnaan jelas, ketika Anda sholat tidak ada sutrah, orang lewat bisa terganggu, macam-macam bisa, segalanya akan buyar, ya, akan buyar. Dia tidak sempurna kebacaan, tidak sempurna pada kekhusyuan. Tapi la di situ bisa berarti nafi, tidak sah jika seseorang mengabaikan sutrah itu, menganggap ringan. Gak perlulah ngapain sutrah itu. Penolakannya terhadap sunnah Nabi sudah menafikan fungsi sholatnya. Karena itu orang-orang yang menganggap ringan sutrah, menafikan, bahkan menganggap fungsinya sepele, maka setiap dia sholat, sholatnya dianggap tidak, bukan cuma tidak sempurna, tapi tidak sah dalam pandangan fikih. Ya, jelas sampai sini? Baik. Cukup ya?